Baik, ada pertanyaan di sini, apakah mengolok-ngolok dalam stand up komedi, dalam meme, share broadcast lucu juga termasuk golongan munafik? Apakah awam dalam masalah ini bisa menjadi penghalang mereka disebut munafik atau fasik? Ya, jelas ya itu termasuk di antara tindakan yang kufur, ya, tindakan yang menjadikan seseorang kafir. Namun ya perlu kita bedakan antara perbuatan kufur dan kufurnya seseorang. Kita perlu membedakan antara pelaku dan perbuatan. Perbuatan yang kufur ya tidak otomatis menjadikan pelakunya kafir. Saya ulangi, perbuatan kufur tidak otomatis menjadikan pelakunya kafir. Kalau masalah menjelaskan tindakan ini adalah tindakan kufur, maka kita hanya perlu dalil saja. Ada dalilnya kita katakan. Dan mengolok-ngolok syariat Allah Subhanahu wa taala, ada dalil yang menunjukkan bahwa itu perbuatan kufur. Sebagaimana saya sebutkan tadi, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang munafik itu, apakah kalian mengolok-ngolok Allah? Apakah kalian mengolok-ngolok ayat-ayat Allah? Apakah kalian mengolok-ngolok Rasulnya? Jangan sampai, ya, jangan kalian sampaikan alasan-alasan karena kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara kekufuran seseorang dengan tindakan seseorang mengolok-ngolok agama Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa kekufuran seseorang disebabkan karena tindakan dia mengolok-ngolok agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti itu menunjukkan bahwa tindakan mengolok-ngolok syariat Allah Subhanahu wa taala adalah tindakan kufur. Ketika kita sudah tahu ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu kufur, kita katakan perbuatan itu perbuatan kufur. Tapi untuk mengatakan bahwa pelakunya kafir, maka kita perlu dalil lain. Karena seseorang kadang-kadang melakukan sesuatu yang kufur, tapi karena dia jahil. Atau karena dia terpaksa. Dia dipaksa oleh seseorang melakukan hal tersebut. Atau karena dia tidak sengaja, keceplosan. Ya, bisa jadi. Atau karena dia tidak menganggap sesuatu itu sebagai suatu candaan, tapi dipahami orang lain sebagai candaan. Ya, ada hal-hal yang seperti ini yang menjadikan kita harus lebih hati-hati ketika mengatakan orang ini kafir dengan perbuatan itu. Kalau perbuatannya ya kafir, kita terima. Tapi apakah orang tersebut menjadi kafir dengan perbuatan itu? Maka kita perlu berhati-hati dalam masalah ini, karena di sini harus terpenuhi syarat-syaratnya, harus tidak ada penghalang untuk mengkafirkan dia. Makanya kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Tapi ya, terlepas dari masalah ini semuanya, kalau ada sesuatu yang berpotensi merusak keislaman kita, kita harusnya berhati-hati dari perbuatan tersebut. Harusnya kita benar-benar menghindari hal itu sejauh mungkin, karena bisa jadi hal tersebut benar-benar mengkafirkan kita. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Makanya saya berikan pesan yang sangat kuat kepada mereka yang punya pekerjaan humoris, ya, bukan pekerjaan humoris. Mereka punya pekerjaan yang menjadikan orang-orang tertawa, ya, jauhi sejauh-jauhnya mengolok-ngolok agama Allah Subhanahu wa taala. Jauhi sejauh-jauhnya hal-hal yang berhubungan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ya mungkin kita bisa mengelabui manusia dengan mengatakan saya keceplosan, mohon maaf. Ya, mungkin kita bisa mengelabui orang-orang, saya tidak tahu kalau itu adalah sesuatu yang menjadikan saya kafir. Ya, itu adalah perbuatan kufur. Kita bisa mengelabui manusia. Kita bisa mengelabui manusia dengan mengatakan saya diancam ketika itu. Ya, kita bisa mengelabui manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apabila kalian ya
menutupi sesuatu atau kalian menampakkan sesuatu, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian tutupi, kalian buka, Allah tahu semuanya. Ya, makanya ya jangan sampai ya kita bermudah-mudahan dalam masalah ini. Jangan bermain api dengan agama kita. Jangan bermain api dengan agama kita. Kita di dunia hanya sementara. Di dunia ini hanya sementara. Uang yang kita dapatkan pun ya, dia datang, dia juga akan pergi sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan karena uang yang sedikit tersebut ya, kemudian kita mengorbankan agama kita. Dan saya juga berpesan kepada teman-teman yang demikian, yang punya hobi untuk melucu ya, atau bahkan pekerjaannya melucu, saya sarankan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Saya sarankan untuk meninggalkan pekerjaan itu. Karena di dalam Islam ya, kita tidak disyariatkan untuk tertawa banyak. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah atau surat Bara'ah. Maka tertawalah sedikit dan menangislah yang banyak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian. Jangan banyak tertawa, sedikit tertawanya. Kalau ingin memperbanyak, perbanyak menangis. Perbanyak menangis. Dan pekerjaan ya melucu ya, ini bertentangan dengan ayat ini. Saya tidak mengatakan itu misalnya diharamkan, ya tidak. Ya kalau misalnya objek yang digunakan untuk melucunya masih tidak bertentangan dengan Islam, ya maka itu pekerjaan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya biasanya akan sulit untuk seseorang yang demikian menghindarkan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan keceplosan, dia akan menjadikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai lelucon, dan ini sangat membahayakan agama seseorang. Taib.